untuk gaming ataupun belajar daring. Daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Citek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Kalau kemarin saya banyak membahas tentang aplikasi, kali ini saya coba bahas hardware ya. Kebetulan kemarin datang ya barang yang akan direview, yaitu tablet. Ini harganya di bawah 1 juta ya, sekitar 950 ribuan tergantung toko juga. Terutama pada kondisi saat seperti ini, di mana anak-anak itu belajar daring dan lain-lain gitu ya, kadang-kadang suka berebut dengan kita ya, dengan orang tua gitu dalam penggunaan HP. Oke, kita pertama cari tahu dulu ya dalam box ini apa saja yang kita dapat. Ya, pada paket pembeliannya dari harga 900 sekian ribu itu kita dapat yang pertama adalah kartu perdana ya dari Smartfren GSM. Ini katanya bonusnya sampai 360 GB gitu ya. Oke, kita lihat ya isi di dalamnya, kita dapat apa aja. Pertama kita dapat unit ya, unit tabletnya ini. Oke, kita lihat nanti. Yang kedua kita buka ya, ini ini charger ya. Terus ini kartu garansi. Dapat yang ketiga dapat manual book ya, manual book. Oke, tadi charger yang kita dapat itu adalah 2 ampere ya. Charger yang kita dapat itu 2 ampere, warnanya ya standar hitam seperti ini. Ini yang masih micro USB ya, masih micro USB, seperti HP-HP biasalah, HP-HP standar. Ya, dan terakhir ini kita dapat juga headset ya. Ini namanya ya standar aja lah. Jadi kualitasnya ya agak lumayan bagus sih. Oke, itu ya semua yang kita dapat dari box. Ya, ini kita dapat unitnya ya. Ini kita kelepek ya. Oke. Dari bahan sih ini memang kita tidak bisa berharap lebih ya, dengan harga yang sangat murah gitu ya, sekitar 900 ribuan. Itu kita dapatnya plastik biasa gitu ya, plastik, jadi nggak kayak aluminium yang padat, tapi lumayan lah untuk kualitas yang 900 ribuan. Terus di belakang ini ada mereknya ya, Aldo ini ya. Kalau ini agak lumayan, kalau saya sendiri sih pribadi agak mengganggu ya, karena ini menonjol gitu. Jadi kalau pegang ada sesuatu yang menonjol lah gitu di bagian belakangnya ini. Terus kameranya bagian belakang ini katanya 5 megapiksel ya, dengan flashnya. Yang depan itu 2 megapiksel ya, itu standar lah, standar biasa. Terus di pinggirnya di sebelah kanan kita dapat yang pertama adalah tombol power ini. Di bawahnya itu ada volume ya. Terus di bagian belah kiri kita dapat 2 tempat. Yang pertama itu adalah untuk SIM card, masih seperti yang ini ya, di HP dulu gitu ya, tidak memakai dudukan untuk SIM card. Jadi kalau SIM cardnya ini dimasukkan secara langsung ke sini gitu ya, ke dalam ini, ke dalam lubangnya yang di sini. Kalau yang HP yang sekarang harusnya sih ada tempat dudukannya, kali ini tidak ada gitu ya, tidak ada dudukan untuk SIM card, melainkan di pijit biasa aja ya, pijit biasa, nanti dia akan keluar nih, seperti ini. Satu lagi adalah untuk micro SD ya, untuk tambahan penyimpanan dari HP ini. Nah, ini bagian belakangnya. Ini untuk charger seperti yang saya bilang tadi, ini adalah micro USB. Terus yang di bagian atas kita dapat yang pertama untuk headset di sini ya, lubang headset 3,5 mm. Yang
satu lagi bagian yang dekat headset ini adalah speaker ya. Speaker, jadi speaker hanya satu gitu ya. Bagian atas ini aja. Oke, dari segi tampilan tablet yang kita dapat, nanti kita akan coba lihat spesifikasinya ya lebih detail. Tapi sebelum itu, oke, kita coba ya sensitivitas layarnya dan juga respon timesnya ketika kita sentuh gitu ya. Nah ini ya jangan berharap terlalu tinggi ya, karena memang harganya juga murah, beda lah dengan HP-HP yang atau tablet yang mahal kayak Apple, jauh lah kalau dibandingkan dengan Apple. Tapi lumayan lah untuk yang harga 900 ribuan. Nah untuk respon time, nah ini memang agak sedikit delay ya kelihatan ya. Ini sejalan dengan spesifikasi yang ada di HP ini, di tablet ini gitu ya. Itu kita masuk ke spesifikasinya. Untuk spesifikasinya ya, displaynya itu adalah 8 in dengan resolusi 1280 kali 800 pixel ya, lumayan bagus. Untuk networknya atau jaringannya ini ada WCDMA yang 2100, 900 dan 1800, juga sudah bisa 4G LTE gitu ya. Dengan HP yang murah sudah bisa 4G LTE, ini lumayan bagus. Terus kalau di manual booknya tadi itu adalah dibilang bahwa versi OS-nya itu adalah versi 9, ternyata pas yang saya dapat, ini unit yang saya dapat ini masih di versi 5.1 ya, atau Lollipop. Prosesor yang digunakan adalah dari MediaTek. Ini quad core 1,3 GHz ya, dengan akselerator sensor gitu ya. Walaupun dibilangnya sih ada G sensor, tapi pas nanti kita lihat di AIDA 64 ya, akan kelihatan ini cuma punya akselerator. RAM-nya 2 GB. Adapun untuk internal memorinya itu adalah 16, atau internal penyimpanannya itu adalah 16 GB ya. Terus baterainya sudah 4000 mAh, ada koneksi Bluetooth dan juga WiFi gitu ya. Ini garansinya 1 tahun yang diberikan oleh si Aldo ini. Spesifikasi lebih teknis lagi ya, lebih detail lagi, saya akan coba di beberapa aplikasi seperti Benchmark 3D Mark, Antutu, sama AIDA ya. Terus kita coba juga beberapa game ya, seperti Free Fire atau game-game yang terkenal lainnya gitu ya. AIDA ya. Spesifikasi dari komputernya lebih detail ya. Yang pertama, sistemnya ini ya tadi ya. Ini menggunakan MediaTek 6735 ya untuk prosesornya. Terus produknya Aldo, memori 2 GB ya. Dan penyimpanan 16 GB. Kebetulan ini 12 GB di sini. Itu untuk sistem, ini CPU ya. Tadi quad core CPU-nya ini 1,3 MHz yang paling tinggi ya. Jadi Cortex A53 300 MHz atau 1,3 GB ya. Untuk CPU. Terus ini versi Android-nya ini masih 5,1 ya. Harusnya sih tadi di manual booknya itu versi 9. Terus device ini untuk kamera ya. Itu udah hasil dari AIDA 64 3D Mark. Kita coba di 3D ya, mudah-mudahan 3D Mark ini mudah-mudahan kuat gitu ya HP-nya atau tablet ini. Klik 3D Mark. Ini dia ya. Hasil akhirnya, ini hasilnya seperti ini ya, 75. Itu
Oke, kita coba ke amplifier yang lain ya. Ya agak lumayan ya pas loadingnya, kelihatan agak lag gitu ya. Oke, nah ini kalau lihat dari gerakannya sih lumayan ya, cukup lancar lah. Antutu kita lihat ini spesifikasi menurut Antutu ya. Yang pertama ya tadi speknya sama seperti yang dilihat di apa namanya, AIDA. Nah ini baterainya yang agak menarik ya, ternyata cuma 1000 mAh, padahal dikasih apa namanya, dikasih dosnya itu adalah 4000 ya, 4000 mAh. Androidnya juga spesifikasi manual booknya itu adalah Android 9, di sini hanya Android 5. Kita coba uji atau verifikasi perangkat ya. Nah ini, oh ternyata memang si Antutu ini ngasih tahu bahwa perangkat ini adalah tiruan ya. Jadi mungkin nampaknya ini ya baru menurut saya gitu ya, si HP ini aslinya itu adalah Upstate 8S gitu ya, cuman dimodifikasi atau dirubah jenisnya itu menjadi Aldo gitu ya, Aldo T8S. Jadi kesimpulannya tadi ya kita sudah review dari mulai unboxing sampai ke kita pasang beberapa aplikasi dan game. Kesimpulannya memang tadi dapat terlihat ya beberapa perbedaan ya. Dari toko online-nya itu pertama dibilang bahwa baterainya itu 4000 mAh, ternyata sesuai dengan di situ juga ya, yang di manual book juga dibilang bahwa baterainya 4000 mAh tapi kenyataannya cuma hanya 1000 mAh gitu ya. Terus untuk sistem operasional juga kalau di manual book dibilang bahwa ini Android 9 atau Pie, ternyata kenyataannya hanya Lollipop ya, 5,1 gitu. Versinya versi yang 5,1. Terus dibilang juga di apa, prosesornya itu adalah 1,6 MHz. Ternyata hasil uji tadi atau dilihat di Antutu dan di AIDA itu cuma 1,3 GHz gitu ya. Dan satu lagi dari Antutu juga dikasih tahu bahwa jenis HP asli ini asalnya itu ada ALPS ya, ALP S T8S itu dari Cina-nya, tapi ke Indonesia mungkin di rebranding lagi menjadi Aldo ya, Aldo T8S. Tapi untuk beberapa spek emang sama ya, sesuai dengan di manual book maupun di online shopnya. Contoh ya, RAM-nya 2 GB ya, memang RAM-nya 2 GB, terus memori ROM-nya atau internal penyimpanan internal itu 16 GB ya, 16 GB gitu ya, spesifikasinya. Terus yang untuk kamera belakang 5 megapiksel, betul, kamera belakang itu 5 megapiksel, dan yang ke depan itu 2 megapiksel juga sama 2 megapiksel. Jadi kesimpulan akhirnya sahabat-sahabat Citek semua, balik lagi ya, memang dengan harga yang murah itu berbanding lurus lah dengan kondisi atau spesifikasi barangnya gitu. Tapi memang kita harus harus berhati-hati juga, dalam artian untuk resiko pembelian ya balik lagi ke sahabat-sahabat Citek semua. Jadi tetap harus pengen membeli ini gitu ya.
Aldo T8S ini ya tadi dengan beberapa kondisi yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Jadi pertimbangannya balik lagi ke sahabat Gtech semua, apakah mau ngambil barang ini atau tidak gitu ya. Demikian, seperti biasa kalau bermanfaat jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke sahabat atau rekan-rekan Gtech yang lainnya. Semoga ilmu atau info yang disampaikan ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.